Kata orang, tak kenal maka tak sayang. Namun, ini kisah kami yang jatuh cinta pada tempat yang belum pernah kami kenal sebelumnya. Tentang perjalanan sekelompok jiwa yang sederhana, namun mempunyai cita-cita. Disinilah tempat kami, banyak cerita dan memulai merajut kisah tentang bagaimana kebersamaan, kebahagiaan, kesedihan, kekecewaan, dan kekeluargaan. Untuk mengukir asa dengan rasa dan logika, dengan harapan dapat bermanfaat untuk semua. Negeri ini adalah lukisan cakrawala yang terbentang luas. Setiap jengkal negeri ini adalah pesona, salah satunya Desa Pandean. Desa Pandean merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Gondang, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Desa ini berbatasan dengan 4 desa lainnya, yakni Desa Gondang Kulon, Desa Campur, Desa Balenggebang, dan Gondang Kulon. Luas wilayah Desa Pandean sebesar 236,29 hektar. Adapun berdasarkan monografi Desa Pandean pada tahun 2022, total kepadatan penduduk desa mencapai 2.420 jiwa yang terbagi menjadi 6 rukun warga, 19 rukun tetangga, dan 815 kepala keluarga, di mana mereka semua yang hidup damai dan saling berdampingan dengan baik. Terdapat 3 dusun di Desa Pandean, yaitu Dusun Pandean, Dusun Kampung Baru, dan Dusun Sumbersari. Fasilitas publik di desa ini meliputi kantor balai desa, 3 masjid, dan 9 musola. Sedangkan dalam hal aset pendidikan, Desa Pandean mempunyai 2 SLTP, 1 MA, 1 sekolah dasar, 1 taman kanak-kanak, 1 kelompok bermain, serta 6 taman pendidikan Al-Quran. Pandai besi di Desa Pandean berdiri sejak tahun 1927 hingga saat ini. Dan sudah 25 tahun pemilik pandai besi tersebut bernama Bapak Suparno dan Ibu Tamsini. Bapak Suparno merupakan pewaris dari pandai yang ada di Desa Pandean, tepatnya di Dusun Pandean. Dan pandai tersebut dilakukan secara turun-temurun keahliannya. Pandai besi menghasilkan cangkul, sabit, dan linggis. Bapak Suparno membuat alat-alat tersebut hanya jika ada pesanan saja, dan paling jauh pemesanan sampai ke Nganjuk kota. Beliau membuat 1 hari 30 biji tergantung dengan bahannya. Jika tebal, maka pengerjaannya lama. Bapak Suparno biasanya mendapat pesanan paling banyak pada musim penghujan. Dan itu pun hanya perbaikan saja, di mana sehari beliau paling cepat dapat memperbaiki 30 biji alat. Bapak Suparno mendapat pesanan paling banyak adalah celurit dengan harga 1 bijinya 60.000. Penghasilan beliau juga tidak menetap, sekitar 3 juta jika mengalami banyak pesanan di musim penghujan. Bapak Suparno ini memiliki banyak pelanggan, namun kurangnya pekerja dan listrik mati menjadi penghambat beliau untuk mengerjakan sendirian. Apalagi beliau belum pernah mendapat subsidi dari pemerintah. Di Dusun Sumbersari, Desa Pandean dulunya terdapat pandai, namun karena tidak ada yang meneruskan jadi tidak digunakan kembali. Untuk menjalin kedekatan antara masyarakat, mereka bersama-sama bergotong royong menciptakan sebuah kegiatan seperti Lomba 17 Agustus oleh Karang Taruna Muda Berkarya. Keseluruhan penduduk Desa Pandean memeluk agama Islam, sehingga banyak masyarakat yang syarat akan nilai-nilai agamis dan nuansa religius yang kental, seperti rutinan pembacaan Maulid Al-Barzanji dan Yasinan di masjid setiap malam Kamis. Adapun organisasi-organisasi desa, yaitu Lembaga Permusyawaratan Masyarakat atau LPM, Karang Taruna, Badan Permusyawaratan Desa atau BPD,
Forum Pembina Desa atau Forbindes, Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK, Koperasi Wanita atau Kopwan, Polindes, Pencak Silat, Fatayat IPNU, IPPNU, Karang Taruna, dan kelompok tani. Ketika bersanding dengan warga desa Pandean, mengejarkan banyak hal tentang menghargai sesama umat manusia di tengah beragamnya keyakinan, tentang seberapa artinya warisan leluhur di tengah gemerlapnya dunia, tentang solidaritas setiap elemen masyarakat, dan kami belajar bagaimana tetap tinggal meskipun terlalu jauh melangkah mencari bekal hidup pengalaman dan juga pembelajaran kami. Sebagai mahasiswa KKN, kami mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Desa Pandean yang telah menerima kami di Desa Pandean ini dengan tulus. Terima kasih atas 40 hari baiknya atas segala hal yang terukir di bawah langit Pandean, dengan sebagai harapan tulus akan buah yang akan tumbuh di kemudian hari, serta senyum dan semangat mereka. Tulus hati ini berkata, semoga kelak suatu hari kita bertemu dengan kerinduan yang amat dalam, bukan karena suatu tugas yang wajib dijalankan, tetapi kehendak diri sendiri yang mempertemukan kita.